Puji Tuhan, berjumpa kembali bersama saya, seorang hamba Tuhan yang rindu untuk menyampaikan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kita orang percaya kita merasa diberkati oleh Tuhan. Baik, puji Tuhan. Sebelum saya ingin menyampaikan firman Tuhan, saya rindu untuk mengajak teman-teman dimanapun berada untuk kita berdoa terlebih dahulu. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan, Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib. Terima kasih buat kesempatan di hari ini yang sudah Tuhan berikan bagi kami, di mana saat ini Tuhan kami akan mendengar akan setiap kebenaran firman-Mu. Mari apapun yang sedang kami dengar, apapun yang sedang kami tekuni sebagai anak-anak Tuhan, biarlah itu nyata dalam setiap hidup kami, setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dimanapun kami berada, teman-teman di luar sana yang mendengar akan setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan, biarlah mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, saya rindu kita melihat satu peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-26. Kita baca mulai dari ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-46. Firman Tuhan berkata begini. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita lihat satu kebenaran peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani. Kita tahu peristiwa ini terjadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib. Nah, di dalam peristiwa ini ada hal yang menarik di sana, saudaraku dalam Tuhan. Ya, tadi kita sudah membaca bahwa ada satu kalimat firman Allah yang berkata bahwa Tuhan itu merasa sedih dan gentar. Dan dia berkata rasanya dia mau mati. Kenapa? Kita tahu bersama Yesus itu adalah Allah 100%, dan saat bersamaan juga ketika dia berada di dalam dunia ini, dia juga adalah manusia 100%. Jadi dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia, yaitu tentang beban. Ya, nah peristiwa ini menggambarkan bahwa betapa berat beban yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bersama dia datang ke dalam dunia ini, dia datang sebagai juru selamat, dan dia datang untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Jadi beban yang Tuhan pikul adalah di mana dia menanggung setiap dosa kita. Dia rela menderita hanya untuk menebus setiap dosa kita. Sehingga kita tadinya yang harus menerima upah dosa ialah maut. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, maka kita kemudian tidak menerima upah dosa itu adalah maut. Nah,
Saudaraku kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita melihat peristiwa yang luar biasa ini yang terjadi di dalam Tuhan. Dan ada satu hal yang sangat menarik di dalam kisah di Taman Getsemani ini, yaitu tentang apa yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Di ayatnya yang ke-40, 41 saya akan baca. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan ini adalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita, hal yang menentukan setiap kehidupan kita ke depannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus tahu persis, Yesus tahu benar bahwa kita manusia dan manusia yang lemah. Kita adalah manusia-manusia yang tidak kuat. Ya, jangan kita beranggapan bahwa saya bertubuh besar, saya berotot besar, lantas saya kuat. Tidak. Tuhan tidak berbicara tentang badan kita besar, otot kita besar, tidak. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah bagaimana kemudian kita itu adalah orang yang lemah dilihat dari iman kita. Dikatakan oleh Tuhan bahwa kita harus berjaga-jaga. Bahkan kita harus berdoa. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kenapa kita tidak jatuh dalam pencobaan? Karena kita itu kuat. Kenapa kita kuat? Karena kita berjaga-jaga dan berdoa. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan kemudian kita harus melakukan. Kita harus terapkan dalam setiap hidup kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa? Karena apabila pencobaan itu datang, kita tidak jatuh. Itu yang dimaksud Tuhan, bahwa yang dimaksud Tuhan itu adalah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Maka kita harus berjaga-jaga dan kita harus berdoa. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ini harus kita terapkan dalam setiap hidup kita. Berjaga-jaga dan berdoa. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan kita juga tidak berdoa, jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan kita mengandalkan hikmat kita, jangan kita mengandalkan pikiran kita, lantas kita berkata bahwa saya bisa melewati semua itu. Saya mau katakan tidak. Kita tidak bisa melewati semua itu tanpa campur tangan Tuhan. Ingat, keadaan dunia sekarang semakin bergelora. Keadaan dunia sekarang semakin mengkhawatirkan, ya, dengan adanya COVID-19, virus corona yang masih belum selesai sampai sekarang. Ya. Sebagai umat Tuhan, keadaan sekarang memaksa kita untuk dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita berjaga-jaga dalam hidup. Berjaga-jaga dalam apa? Sikap, tingkah laku, perkataan, pikiran, pandangan, semua. Hati kita jaga. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa. Berdoa kepada Tuhan bukanlah satu hal yang sepele. Kita harus mempersiapkan setiap hidup kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Ya. Maka dari itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Karena Tuhan tahu kita lemah. Kita manusia yang tidak kuat. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa menjalani setiap hidup kita. Nah, kalimat selanjutnya dikatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini jelas terlihat dari apa yang terjadi dalam setiap kehidupan murid-murid Yesus. Mereka bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka tetap jatuh dalam pencobaan. Ya. Saya ambil contoh Petrus. Ketika Tuhan berkata kepadanya bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali. Itu terjadi. Kenapa? Dia tidak kuat. Ketika ada orang yang berkata kepada dia bahwa engkau adalah salah satu dari murid Yesus, dia bilang, aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Dia menyangkal Tuhan bahwa dia katakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan menyangkal bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah pengikut Yesus. Ingat, dimanapun kita berada,
saat ini, saudaraku dalam Tuhan, dalam keadaan yang sekarang kita dipaksa untuk menerapkan apa yang dikatakan Tuhan, berjaga-jaga dan berdoalah. Kita lemah, kita tidak kuat tanpa pertolongan Tuhan. Maka dari itu mari, saudaraku kasih dalam Tuhan, tidak ada tempat yang lain yang tepat untuk kita bersandar selain hanya kepada nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa untuk menyatakan hari demi hari pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita sudah mendengar tentang bagaimana apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Setelah dia selesai berdoa di Taman Getsemani, Yudas datang bersama dengan prajurit-prajurit, para orang-orang yang akan menangkap Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus ditangkap, dia diadili, dia dicambuk, dia diperlakukan tidak layak sama sekali. Itu semua dia jalani hanya untuk menanggung setiap dosa kita. Berilah penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Kapan waktunya? Sekarang waktunya. Sekarang waktunya kita memberikan hidup kita benar-benar hanya untuk Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kita memiliki Allah yang ajaib. Dia disalib bukan karena dia orang yang berdosa, tidak. Dia disalib karena supaya kita diselamatkan. Jangan pernah sia-siakan keselamatan yang sudah kita terima. Biarlah melalui video ini kita boleh layak di hadapan Tuhan. Kita boleh terapkan apa yang Tuhan katakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ingat, dalam peristiwa ini Tuhan Yesus karena beban yang dia tanggung begitu berat, sampai 3 kali dia berdoa dengan doa yang sama. Dengan doa yang sama sampai 3 kali dia berdoa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, mari di hari-hari ini kita banyak-banyak memberi waktu untuk Tuhan. Dekat-dekat dengan Tuhan supaya apa? Supaya kita bisa kuat dengan adanya ketika kita menghadapi yang namanya pencobaan di dalam hidup. Kita kuat, kita tidak menyangkal iman kita kepada Kristus. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.